Halo semuanya, welcome back to channel aku, Nesis CWRD. Ini adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu dan paling banyak di request, yaitu update behel. Aku sengaja upload di bulan November ini karena memang usia behel aku udah setahun. So, lebih mudah buat aku buat ceritain ke kalian pengalaman aku sekaligus perubahan apa aja yang aku alami selama setahun pakai behel ini. Disclaimer dulu nih, aku hanya pasien orto biasa, nggak ada background kedokteran atau yang lainnya. Dan apa yang aku share di video kali ini pure dari pengalaman pribadi aku. So langsung aja kita ke videonya. Untuk proses pemasangan behel seperti ronsen, cetak gigi, biaya, dan lain-lain sudah aku share di video sebelumnya. Tinggal kalian buka lagi. Untuk kali ini aku mau ceritain proses atau treatment apa aja yang aku dapetin setelah behelnya terpasang. Jadi 1-3 bulan pertama kalau nggak salah ya, itu aku cuma pakai karet Power O. Jadi aku kontrol ganti karet, cuma itu doang. Karena memang waktu itu aku masih dalam tahap pencabutan gigi. Jadi 4 gigi ini nggak dicabut secara bersamaan dalam satu hari, melainkan bertahap. Kalau aku sendiri itu setiap kontrol cabut 1 gigi, setiap kontrol cabut 1 gigi. Jadi sambil nunggu bekas cabutan gigi itu tertutupi, biasanya kalau gigi habis dicabut itu kan bolong gitu kan gusinya. Nah itu sambil nunggu gusinya itu rata, baru dokter kasih treatment yang lain. Nah di masa aku cabut-cabut gigi itu hanya dikasih treatment dipasang karet Power O aja. Tapi ajaibnya yang aku rasain ini gingsungnya tuh mulai bergerak. Jadi yang tadinya giginya itu kayak gini bertumpuk, itu lambat laun dia tuh kayak gini, jadi rata. Walaupun belum yang sempurna gitu ratanya, tapi at least giginya itu udah nggak bertumpuk kayak gini lagi, udah sejajar. Nah karena giginya itu dicabut, jadi kan ada space gitu kan, kayak ompong gitu. Setelah gusinya itu udah terbentuk, udah ngebolong lagi, itu aku mulai dikasih treatment yang lain, yaitu dikasih karet elastis. Pokoknya yang kayak gini nih, aku udah berapa kali dikasih ini ya, kalau nggak salah tuh udah 3 bungkus ini deh. Dan karet elastis itu fungsinya untuk menarik gigi. Jadi kan ada space nih, dikasih karet elastis biar giginya gerak, nah saling mendekat gitu. Fungsinya waktu itu tuh untuk menarik gigi taring yang ini. Nah ini tadinya tuh di sini, sekarang udah mundur, udah ada space. Ini fungsi space yang ada di sini itu buat nanti giginya tuh mundur, yang gigi sini 4 itu mundur, di bawah juga mundur. Pokoknya ditarik-tarik ke belakang dulu biar menciptakan space atau ruang untuk giginya sama-sama mundur. Anyway, karet elastis ini juga ada tingkatannya gitu. Ada yang light, ada yang heavy. Waktu itu aku kayaknya dikasih yang heavy. Jadi semakin tinggi, otomatis karetnya itu akan semakin kencang, semakin kerasa linu di gigi. Bentuknya tuh O, kita tinggal cantelin aja kayak dari sini kayak gitu deh. Aku akan contohin ya. Nah ini aku dikasih sama dokternya, tinggal dikaitkan aja karetnya. Nah ini dikaitkan ke sini. Nah kayak gini. Ini kan udah mundur, jadinya tuh nggak terlalu linu. Kalau dulu tuh kan masih ada space nih, ditarik jadinya tuh giginya kerasa linu. Yang dikasih karet elastis itu ini atas dan juga bawah untuk sama-sama menarik gigi taring. Efeknya adalah gigi taringnya jadi mundur dan jadi tercipta space seperti ini nih. Selain karet elastis dan juga open coil, dokter juga kasih yang namanya power chain. Bedanya power chain dan juga power O setahu aku, kalau power O itu karetnya bulat-bulat, itu untuk per bracket gitu kayak gini. Ini power O. Kalau power chain itu karetnya yang gandengan. Tapi aku belum dipasang power chain di semua gigi ya, hanya beberapa gigi aja. Khususnya itu yang belakang nih, yang geraham ke taring. Ini geraham ke taring. Fungsinya untuk menarik biar ke belakang, biar menutup space bekas geraham yang dicabut tadi. Alhamdulillah sekarang selama setahun ini space bekas gerahamnya udah mulai tertutup. Mungkin ada yang tanya, kok lama banget sih kak, itu setahun belum menutup sempurna, sedangkan aku setahun udah rapet semuanya. Yang pertama, gigi yang dicabut adalah gigi geraham, jadi space-nya itu lebih lebar. Yang kedua, cepet lambatnya gigi bergerak itu masing-masing orang berbeda.
Selain ganti karet dan juga dikasih treatment-treatment lain untuk menarik gigi, membuka ruang, aku juga setiap kontrol itu kadang-kadang ganti kawat. Jadi makin kesini kawatnya itu makin tebal. Tapi nggak setiap kontrol juga ganti kawat, itu tergantung dokternya ya. Kadang 2 kali kontrol diganti kawatnya, 3 kali kontrol diganti kawatnya, sekali kontrol diganti kawatnya gitu. Nah, jadi itu selama setahun ini aku kontrol itu ya ganti karet, ganti kawat, terus dikasih treatment lainnya yang intinya adalah untuk menggesek-gesek gigi untuk membuka ruang yang intinya tuh giginya bakal ditarik mundur bareng-bareng. Nah, aku mau share sedikit pengalaman aku pasang behel di dokter yang berwenang ortodontis. Jadi yang pertama adalah pergerakan gigi itu jadi sangat terkontrol. Lazimnya itu 3 minggu sekali kita kontrol, tapi waktu itu aku sempat melanggar nih. Jadi 5 minggu aku baru kontrol. Jadi lewat gigi itu akan terus bergerak selama 5 minggu ini. Jadi karena aku ngelewatin batas waktunya selama 5 minggu ini, apa yang terjadi coba? Ini gigi depan aku tuh ada space, jadi terbuka ruang di sini. Gigi tengah ada yang notice waktu itu, dan juga rahang bawah aku ini terdorong maju. Jadi yang awalnya posisinya seperti ini jadinya tuh seperti ini. Nah, ini ngefek ke kontrol berikutnya yang mungkin harusnya lanjutin treatment yang lain. Ini harus fokus dulu benerin rahang bawah aku ini. Jadi dia dibenerin dulu posisinya biar balik ke semula kayak gini. Alhamdulillah sekarang udah balik ke semula dan sekarang lanjut ke treatment berikutnya. Jadi cepet lambatnya gigi kita rapi itu juga tergantung kita, pasiennya mau rajin nggak nih kontrol. Kalian harus rajin ya. Nah, sekarang aku mau ceritain suka duka pakai behel. Ini dukanya dulu ya, yang sering orang bilang itu tuh sakit banget loh kalau pakai behel. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, sakitnya itu berbeda dengan sakit gigi. Kalau sakit gigi itu kan kayak kesarah gitu ya, dan nyut-nyutan gitu sampai kepala. Kalau ini beda, pokoknya sakitnya itu kayak linu, kayak giginya itu kita lagi otek mau copot. Dan sakitnya itu nggak setiap hari sakit, hanya di awal-awal saja. Kayak pas aku pertama pakai behel itu sakitnya 5-7 hari pertama. Terus kalau setiap kontrol itu paling 1-3 hari pertama, tergantung treatment yang dikasih itu apa. Kalau misalkan dikasih karet elastis yaitu antara 3 harian. Kalau cuma ganti karet power O yaitu paling 1 hari 2 hari, linu-linu biasa. Jadi nggak semenakutkan itu guys linunya. Dan linunya pun kalau gigi kita bertabrakan kayak gini, kalau kita cuma mangap kayak gini, itu nggak linu sama sekali. Kalau ada pergerakan baru tuh. Makanya waktu di awal-awal pakai behel itu pasti dokter menyarankan makan yang lembut-lembut dulu ya, jangan makan sate dulu ya gitu. Yang kedua, sering juga orang bilang kalau udah pasang behel tuh nggak bisa lagi makan yang keras-keras, makan gurih-gurih, makan sate, bakso, cimol. Berdasarkan pengalaman aku, mungkin juga aku yang rese ya, itu masih bisa asalkan hati-hati. Kalau aku pribadi sih makan apa aja ya, asalkan jangan sampai tuh bracketnya copot. Ya kalau copot memang bisa dipasang lagi, cuman aku nggak mau aja kalau ada bracket yang copot. So tetap bisa makan apa aja, asalkan hati-hati. Yang ketiga, menurut aku sih kalau ngomong tuh ada pelok gitu, karena mungkin belum adjust, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Banyak yang notice kok suara aku jadi berbeda, cara ngomongnya jadi berubah. Sampai ada yang komen gini, Kak itu kalau ngomong bisa nggak sih bibirnya nggak usah ikutan gerak? Sampai ada yang komen gitu. Dan sekarang kalian lihat sendiri perubahannya, bibir aku udah nggak ikutan gerak-gerak. So itu memang karena pengaruh behel atau bracketnya. Suka duka pakai behel itu udah banyak, nanti karena aku bikinkan satu video khusus. Kali ini langsung aja aku sebutkan perbedaan yang aku rasain selama setahun pakai behel. Yang pertama pastinya gigi-gigi aku udah nggak ada. Ini udah mundur, udah rata sama yang lain. Udah mulai rapi walaupun belum 100% rapi dan belum 100% rapat karena memang masih ada space yang lain. Yang kedua, aku ngerasain banget di area bibir itu lebih lebih enak buat ngomong dan juga lebih enak dilihat. Karena waktu dulu itu kan ngeganjel di sini ya, karena ada gingsulnya gitu. Jadi kalau ngomong bibirnya rada gerak-gerak gini. Kalau sekarang alhamdulillah udah enggak. Kalau ngunyah juga sekarang udah lumayan enak. Gigi ketemu gigi sekarang. Kalau dulu kan ada yang bolong jadinya sedikit susah. Terus juga aku merasa senyum aku sedikit berbeda. Walaupun aku belum make sure ya, memang kata dokter kalau memang prosesnya sudah selesai, pemasangan behel ini bisa memperbaiki struktur wajah. Gitu deh, yang jelas udah mulai rapi, tapi belum 100% rapi.
terima kasih bagi kalian sudah nonton, karena aku update perkembangan BHL aku selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, request ataupun komen, silahkan langsung aja drop di kolom komentar atau langsung DM di Instagram aku @nisiscwrd. So, see you guys on my next video. Bye!